Ini adalah agendanya tadi pembacaan hasil voting atau putusan yang ITG itu dinyatakan pilot. Ini adalah awal kemenangan kita, sebab kemarin-kemarin itu kan ada dugaan akan ada skenario dari ITG itu mau dibikin panjang, sebab dalam waktu negosiasi proposal perdamaian itu sebenarnya 270 hari. Jadi kalau 1 bulan tidak selesai, perpanjang lagi sampai 270. Tetapi alhamdulillah kita bisa menekan, hakim pengawasnya pun yakin kepada argumentasi kita bahwa ITG itu hanya ngolor-ngolor waktu. Selama ini pun janji-janjinya itu tidak ada yang terpenuhi. Maka hari ini diputus dinyatakan pilot. Nah, langkah selanjutnya adalah tadi sudah disampaikan oleh pihak majelis hakim, pengurusnya atau kurator tidak lagi Pak Sahlan dan kawan-kawan, tapi Balai Harta Peninggalan. Itu adalah kurator milik pemerintah. Sebenarnya saya bisa mengajukan, saya sudah negosiasi untuk mengajukan kurator dari kita, tetapi tentu itu kosnya tinggi, sehingga kan yang namanya kurator itu kan harus membiayai segala sesuatunya, itu dimodali di depan oleh dia. Maka tentu teman-teman saya keberatan kalau kasusnya itu ITG. Kenapa? Karena memang ITG ini kan agak ruwet gitu. Aset-asetnya pun belum atas nama ITG. Aset dari 3 itu Madinah, GPJ sama Kanjuruhan itu juga ada yang masih milik petani. Itu satu. Yang kedua, kalau itu sudah dibeli oleh Dadang tetapi masih atas nama petani, maka itu harus dibalik nama dulu. Balik nama itu pun butuh biaya tidak cukup 1 miliar. Tentu itu habisnya itu tinggi kan gitu loh. Makanya pengurusnya ini juga angkat tangan melepas DE. Ya sudah, ini diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Nah, tugas kita sebagai kreditur ngasih masukan nanti kepada BHP ini kalau memang ada aset-aset yang jenengan tahu bahwa itu adalah miliknya Dadang. Saya, teman-teman ini kan curiga sejak awal banyak aset dibeli tapi tidak atas nama Dadang. Tujuannya adalah mengelabui. Oh, seakan-akan Dadang itu miskin, Dadang nggak punya apa-apa. Padahal itu diatasnamakan orang-orang. Nah, kalau jenengan tahu, kasih info itu. Siapapun yang terlibat dipakai atas nama oleh Dadang bisa kena tindak pidana pencucian uang. Bukan nyuci pakai rinso ya. Tapi uang itu adalah hasil kejahatan, penipuan, penggelapan kepada jenengan, tiba-tiba diatasnamakan orang lain. Tujuannya untuk mengelabui, mengalihkan, wes gak ketahuan kan gitu. Nanti setelah dia keluar penjara, baru wes rokokan gitu ya. Itu satu ya. Ini harus diketahui oleh teman-teman bahwa proses kepailitan itu tidak gampang seperti membalik telapak tangan. Memang butuh proses. Ada yang setahun tidak selesai, ada yang 2 tahun tidak selesai. Ada pertanyaan, kalau gitu ngapain lama-lama, kenapa kemarin tidak damai? Memang nek sampean damai di ono. Ya, mohon perhatian diberitahukan kepada para pihak dengan nomor perkara 513 garis miring perdata gugatan 2022 PN Surabaya atas nama penggugat Refli Joko melawan penggugat Veno Farsis, dimohon segera ke informasi. Panggilan ditujukan kepada para pihak dengan nomor perkara 513 garis miring perdata gugatan 2022 PN Surabaya atas nama penggugat Refli Joko melawan tergugat Veno Farsis, dimohon segera ke informasi. Terima kasih. Jadi kalau ada teman-teman yang pesimis,
karena ini terlalu lama, pengennya cepat. Wis tak kasus kayak begini, lawan kita ini welut, dadang ini bulus. Jadi memang kita harus sabar. Kalau kemarin jenengan itu menyetujui 5 tahun duit itu akan dikembalikan, hakul yakin itu nggak ada apa-apanya. Hanya ngolor waktu supaya jenengan dan cepat mati, lali. Nggak usah 5 tahun, nggak usah 7 tahun, meskipun yang sudah dijanjikan kemarin setahun aja, juga nggak ada duit. Karena memang niatnya nggak bayar, niat sejak awal itu nipu. Kalau tidak nipu tentu bangunan itu akan ada wujudnya, minimal 50%, apa 70, apa. Oh ini sih sawah, duit yang masuk memang nggak niat untuk bangun, disimpan tadi dialihkan kemana. Jadi sekali lagi teman-teman, ini sudah pilot, tetapi perjuangannya belum selesai. Kita kejar minimal 3 aset yang di GPJ Madinah Asri sama Kanjuruhan ini bisa dijual nanti untuk dibagi kepada jenengan semua. Bangah, Kalau Pak, ada bangah. aset lain, Bangah, Pak. tapi bangah itu kan banyak yang sudah ditempati. Itu problem, karena sudah ditempati tentu yang nempati itu juga nggak mungkin mau ngasihkan kepada jenengan. Paling tidak dia tidak bisa mensertifikatkan. Kalau dia mensertifikatkan, dia harus ngurus melunasi kepada BHP supaya uang pelunasannya itu dikumpulkan, dikembalikan ke jenengan semua. Gitu loh ya. Monggo yang belum paham silahkan nanya, dibanding pun sampai bingung takut ibu Juni gak bisa jawab. Monggo. Ojo takut jodoh. Takut